Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Agus Surya Laksana dari kelas BK A semester 5. Dalam video ini akan saya tampilkan video pemberian konseling, yaitu konseling behavior teknik modeling sebagai bahan ujian tengah semester mata kuliah Asesmen Psikologi Teknik Tes pengampu Profesor Dr. Iketut Darsano MPD Kons. Berikut videonya. Oke, selamat siang Dek. Selamat siang. Oke, bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat? Sehat. Baik? Baik. Baik. Sekolahnya bagaimana? Sekolahnya Lancar? lancar. Lancar. Oke, jadi sesuai kegiatan kita minggu lalu, kesepakatan kita minggu lalu, setelah apa yang adik mengisi tes psikotes ini gitu, di sini kakak bisa melihat bahwa adik ini memiliki kebiasaan yang jelek. Adik. Kebiasaan adik itu kebiasaan berbohong. Jadi adik, kakak ingin bertanya, apakah kalau misalnya temannya Mani berbohong sama adik, apakah Mani suka? Tidak. Nah, kalau seperti itu, maukah adik nanti merubah kebiasaannya adik yang berbohong itu? Mau berubah? Mau. Nah, jadi pada hari ini gitu, kita akan melaksanakan konseling yang namanya konseling behavior. Ya, konseling behavior. Apakah adik tahu konseling behavior? Tidak. Jadi konseling behavior itu adalah memberikan penguatan, memberikan impuls yang baik dengan cara melakukan pembelajaran dengan suatu model. Gitu. Nah, jadi pada hari ini kakak akan menggunakan teknik yang namanya teknik modeling. Ya, teknik modeling ini adalah ketika adik ingin berubah, gitu, kakak akan memberikan suatu gambaran tentang model-model yang baik yang patut adik tiru sebagai suatu contoh menjadi diri yang lebih baik. Di sini kakak ada kontrak konseling. Kontrak konseling ini adik bisa tanda tangani. Adik bisa tanda tangani dan bisa dibaca terlebih dahulu dan baru ditandatangani. Oke, baik, terima kasih karena adik telah menyetujui kontrak konseling pada hari ini. Dan ini hasil tes yang kemarin telah menunjukkan bahwa Mani memiliki kebiasaan yang buruk, yaitu berbohong. Nah, agar Mani bisa merubah diri adik menjadi diri yang lebih baik, kakak di sini mempunyai suatu jalan keluar bagi adik untuk bisa menjadi diri yang lebih baik. Nah, ketika adik mempunyai seorang teman, adik suka bergaul kan? Suka bergaul dengan teman-teman? Ya, suka mencari teman-teman yang baru, mencari orang-orang yang bisa diajak berteman. Tapi dengan Mani, ketika Mani mempunyai teman yang suka bohong, yang suka mencuri, yang suka mengambil barang milik orang lain, apakah Mani akan tiru itu? Tidak. Nah, lalu Mani punya teman, misalnya namanya Arjun. Si Arjun ini Mani tahu bahwa orangnya ini orang yang suka bohong kan? Ya, suka bohong. Dia susah dikasih tahu, gitu. Habis itu dia suka mencuri. Nah, dengan orang-orang seperti itu, Mani tidak boleh bergaul dengan orang-orang seperti itu, gitu. Nah, nanti Mani akan meniru tersebut karena perilaku yang diciptakan atau yang dikelola oleh pikiran itu dari hasil belajar dan melihat dengan adanya suatu modeling, suatu model, sehingga Mani akan tiru itu. Maka dari itu, agar Mani terhindar dari sikap atau perilaku, biar Mani itu biar terhindar dari hal-hal seperti itu, Mani harus bisa mencari teman-teman yang baik. Nah, selain itu Mani juga harus bersikap jujur, gitu. Misalnya Mani bisa disuruh belajar, gitu. Misalnya Mani bisa disuruh belajar oleh orang tua Mani atau oleh
kakek mani haruslah belajar gitu. Jangan berbohong, itu nggak boleh ya. Nanti kenapa kakak bilang tidak boleh berbohong? Karena berbohong itu nanti pasti akan terus-terusan mani berbohong gitu. Karena mani itu sudah kebiasaan. Sama ketika kita makan, kalau kita teratur makan pasti itu akan menjadi kebiasaan. Pagi kita sarapan, siang kita harus makan siang, sore harus kita makan sore. Kan itu sudah menjadi suatu kebiasaan. Nah, pada itu agar bisa kebiasaan mani berbohong ini bisa dihindarkan itu dengan cara bersikap jujur. Itu sikap jujur, dengarkan kata orang tua, gitu. Berbuatlah baik. Bisa? Bisa. Nah, apakah Manik di sekolah itu sering biasanya melihat teman-teman Manik berbohong? Pernah? Sering. Oh. Jadi kalau misalnya melihat teman-teman Manik berbohong, terus Manik tahu mereka berbohong, apa yang Manik lakukan? Apa yang kira-kira Manik lakukan ketika melihat teman-teman Manik berbohong? Melaporkan, iya, melaporkan ke Pak Guru, melaporkan ke Ibu Guru itu. Nah, jadi Manik itu sudah benar sekali ketika Manik itu melihat teman-temannya Manik itu berbohong gitu. Berarti Manik itu harus melaporkan kepada orang yang lebih besar dari Manik biar nanti mereka bisa memberitahu temannya Manik itu karena berbohong itu tidak baik. Nah, selanjutnya setelah Manik itu bisa mengetahui sikap berbohong dan sikap berbohong itu tidak baik, maka Manik harus bisa mengimplementasikan tersebut, gitu, bisa mempraktekannya dari perilaku sehari-hari, gitu. Misalnya Manik disuruh belajar, kita belajar, jangan bermain game saja. Bisa? Bisa. Mantap sekali. Nah, selanjutnya ketika Manik itu bermain dengan teman-teman, Manik itu tidak boleh mencuri. Bukan Manik punya barangnya itu. Bisa? Bisa. Nah, misalnya contoh, ada seorang murid SD. Dia namanya Rama. Rama ini orangnya itu sangat pintar gitu. Dia rajin gitu. Terus ada seorang anak SD yang bernama Arjun gitu. Nah, Arjunnya orangnya suka berbohong. Arjunnya orangnya suka mencuri gitu, suka melawan orang tua. Yang manakah Manik harus tiru? Si Rama ini apa si Arjun ini? Si Rama, ya benar sekali. Jadi si Rama ini harus Manik tiru. Si Rama ini harus Manik jadikan modal, jadikan contoh, biar bisa nanti Manik menjadi diri yang jujur dan yang baik. Benar sekali. Nah, dengan cara itu dipastikan pasti Manik menjadi diri yang jujur, diri yang disiplin, diri yang baik gitu. Nah, dari apa yang kakak jelaskan tadi, apakah Manik bisa menjadi diri yang baik? Bisa. Apakah Manik bisa menjadi diri yang disiplin? Bisa. Apakah Manik bisa menjadi diri yang jujur? Bisa. Oke, kalau sudah bisa, kakak ucapkan semoga Manik bisa menjadi diri yang jujur, Manik bisa menjadi diri yang disiplin, Manik bisa menjadi diri yang baik gitu. Oke? Bisa? Bisa. Oke, semangat, katakan bisa. Oke. Nah, karena Manik sudah bilang bisa, jadi karena waktunya juga sudah habis nih. Terima kasih karena sudah menyempatkan hadir pada kegiatan konseling ini dengan tes yang sudah dijawab. Sehingga kesimpulannya adik harus bisa menjadi diri yang baik ya, diri yang positif ya, jadi diri yang jujur gitu. Nah, itu tadi konseling pada hari ini. Terima kasih. Karena ada yang ingin disampaikan? Tidak. Karena sudah tidak ada yang disampaikan, terima kasih sekali lagi sudah mengikuti kegiatan konseling ini dengan baik. Terima kasih dan tetap semangat belajar dan terus kejar cita-citanya ya. Oke, terima kasih. Oke, silakan bisa keluar.